Iya. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian semua? Oke, semoga dalam keadaan sehat ya, dan yang pastinya punya semangat gitu ya untuk menjalani hari ini. Oke, siapa yang di hari ini tidak hadir? Coba. Semua lengkap? Semua hadir? Hadir ya. Baik, materi yang akan saya berikan adalah tentang meningkatkan motivasi belajar. Karena kalian di kelas 10 itu harus punya modal, punya dasar, supaya nanti di kelas-kelas berikutnya kalian akan terbiasa mempunyai motivasi. Yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai sebuah video. Selanjutnya kita akan bermain Mentimeter. Terus yang kedua yang ketiga nanti ada diskusi kelompok. Terus yang keempat kita akan berdiskusi mencari kira-kira strategi atau cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar itu. Apakah kalian semua siap untuk mengikuti materi hari ini? Siap. Semua harus siap seperti Pak Putra. Kita akan belajar mengenai motivasi, ya, meningkatkan motivasi belajar. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran atau tujuan layanan hari ini, saya memberikan pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik tahu pentingnya motivasi belajar. Terus yang kedua, mampu menunjukkan motivasi belajar yang tinggi. Terus berikutnya adalah peserta didik mampu menerapkan strategi yang efektif dalam motivasi. Saya akan putarkan sebuah video. Nanti saya minta kalian untuk berpendapat kira-kira dari video ini apa yang saya dapat. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Hal sekecil apapun itu jangan dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar, karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada. Dari video singkat tadi, kira-kira makna apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Ya, Joy, silakan. Itu untuk manajemen waktu yang baik antara belajar sama main. Ya, silakan jadi ini. Ya, benar. Jadi untuk menjadi sukses itu diawali dengan motivasi belajar. Dari video ini mengatakan bahwa kita kalau orang kan mau menjadi sukses itu kan tidak langsung gitu ya, langsung sukses gitu ya. Yang pasti kita perlu proses. Jadi teman-teman, benar kata si Joy tadi bilang bahwa kita harus manajemen waktu dengan baik. Jeremy menambahkan proses untuk menjadi sukses itu perlu adanya sebuah motivasi. Oke, silakan kalian dong persiapkan Mentimeter kalian. Nah, ini kodenya yaitu 12611282. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apa sih yang bisa membuat kamu termotivasi belajar? Oke, kita akan masuk ke materi lagi. Terima kasih ya. Baik. Oke, pengertian motivasi. Ada yang tahu motivasi itu apa? Ada yang tahu? Ya, Pak Sel. Motivasi jadi itu adalah kemauan dan keinginan orang untuk melakukan sesuatu. Oke, kemauan, keinginan ya dari seseorang seperti itu. Oke, kalau Kristal tadi itu silakan. Oke, jadi benar ya. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri kalian ya. Nah, kalau motivasi belajar sendiri berarti apa? Keinginan, betul kan? Ya kan, keinginan dari kalian untuk belajar. Tadi sudah di Mentimeter, apa sih yang membuat kalian termotivasi belajar? Nilainya bagus, nilai sebelumnya bagus, ada target nilai yang diraih gitu kan? Sebenarnya bisa juga reward dari orang tua, itu juga bisa loh memotivasi kalian, gitu kan? Nah, motivasi belajar adalah semangat dari dalam kalian itu. Benar ya? Tadi kita sudah di Mentimeter tadi mengatakan. Oke. Kita akan masuk ke dalam kelompok.
kelompok yang sudah saya bagi. Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 ada 3 pertanyaan di situ. Diskusikan, nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai materi tersebut. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Oke. Silakan, selamat berjalan. Oke, ready semua? Baik ya, kita akan undi dengan Mentimeter. Nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, sabar. Yang lain mendengarkan ya. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu sama Buka sudah Oke, Di sini silakan. kami menerapkan kasus seorang yang bernama Lando. Menurut kami, Lando itu harus berpikir positif dan selalu berusaha sesuai dengan kemampuannya dan seharusnya lebih bersyukur. Tetapi Lando juga bagus karena dia tidak gampang berpuas diri. Lalu pelajaran dan hikmah yang kami dapatkan tentang motivasi belajar dari kisah ini adalah agar kita bisa mendapatkan motivasi belajar diperlukan faktor dari eksternal juga seperti contohnya dukungan orang tua dan teman-teman. Jadi lingkungannya harus saling mendukung agar kita menjadi lebih nyaman untuk belajar. Lalu solusi atau strategi yang akan kami lakukan dari kasus Lando itu adalah jangan selalu memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu dalam belajar. Seperti yang kelompok 3 tadi sampaikan, solusinya adalah dia harus berpikir positif, dia harus giat belajar, ya kan? Terus tadi ada apa tadi dari kelompok orang eksternal ya, dukungan dari teman-teman, orang tua juga, lingkungan juga. Nah, suasana belajar, oke tadi bisa masuk. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kira-kira kelompok berapa ya? 2. Oke, Jadi kita dapat kasus tentang anak. Jadi pendapat kita tentang kasus ini, karena ini orangnya nggak bertanggung jawab. Apa sih yang bisa kita dapat dari kasus ini? Itu kita belajar untuk manajemen waktu dan belajar tanggung jawab. Kelompok 5 nih membahas kasusnya Budi. Pendapat kita tuh tentang kayak kita harus ngedengerin nasihat orang tua, terus harus taat sama orang tua, sama aturan yang dibikin, terus nggak boleh malas belajar. Saya mau ngomongin Pak. Jadi kami belajar dari kasus ini. Jadi pendapat kita mengenai kasus Roni itu harus termotivasi belajar karena dia memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi kayak gitar yang dia inginkan. Terus pelajaran dan hikmah yang kita bisa dapat tentang motivasi belajar itu kita harus memiliki target yang ingin dicapai agar semakin semangat belajar. Karena dia mempunyai keinginan yang kuat dan anak bisa memotivasi dirinya dalam belajar. Nah, dari contoh-contoh kasus tadi, ya kan kalian sudah bisa lihat ya, macamnya motivasi itu ada berapa? Ada toh? Yuk, silakan pilih ya. Dari Bapak, Apa? motivasi dari diri sendiri dan dari luar. Dari luar. Oke, intrinsik dari dalam. Betul yang kata William bilang, intrinsik itu berarti motivasi dari dalam. Ada 2 macam, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Intrinsik itu berarti ada keinginan atau kemauan dari dalam diri kalian. Ekstrinsik berarti dari luar. Apa? Orang tua, teman, ya lingkungan belajar yang mendukung. Kira-kira ciri-ciri orang yang tidak memiliki motivasi belajar apa? Semangat, Salah. visi. Tidak punya visi. Oke, kita lihat. Sering melamun. Siapa di sini yang di kelas sering melamun? Sama. Tidak aktif di kelas.
Oke, apa lagi kira-kira? Udah menyerah? Udah nggak? Orangnya tidak climber. Terus tidak disiplin waktu. Nah, seperti yang kasusnya Nana tadi ya, kelompok 2. Jadi tidak disiplin waktu, main game. Sebaliknya, kalau orang memiliki motivasi belajar apa? Rajin belajar. Rajin, semangat, Punya rasa ingin tahu lagi. rasa ingin tahu. Berarti kebalikan dari itu ya. Oke, kita lihat. Nah, kira-kira strateginya apa nih? Tadi dikatakan mau manajemen waktu. Ada lagi ya? Kira-kira mau apa ya? Strategi atau cara yang kita melihat tadi dari video tadi, terus melihat lagi dari mentimeter kita sudah buat, kira-kira apa strateginya? Ada yang ingin disampaikan? Belajarnya lebih awal. Oke, berarti harus punya target ya. Aku harus belajar jam 8. Mulai jam 8. Ada lagi? Tujuan. Mau cari motivasi. Mencari tujuan untuk Mempunyai tujuan. Cita-cita. Oke. Mencintai mata pelajaran dulu ternyata. Ya kan? Kalau IPS kira-kira pelajaran apa yang disukai? Apa yang terjadi kalau kalian tidak menyukai? Nah, yang kedua, menjaga kesehatan. Perlu nggak? Perlu. Kalau kalian sakit-sakitan, apalagi sekarang kan musim pandemi ya. Kesehatan fisik. Kalau punya kesehatan fisik yang bugar, kita berangkat sekolah enak. Harus menciptakan suasana yang aman. Kalau ruang belajar kita nggak nyaman, ya redup menjadi tidak termotivasi. Seperti yang kelompok 4 bilang tadi, kita harus punya target. Di saat jenuh, kita mendengarkan musik gitu ya, gitu ya. Nyalain apa? Lupa aromaterapi. Jadi untuk menghindari kejenuhan kita dalam belajar. Nah, seperti yang Pak Putra bilang, ruang belajar yang tenang, ciptakan suasana aman dan nyaman. Oke, anak-anak. Dari kegiatan kita hari ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kira-kira hikmahnya apa yang kita? Coba, siapa yang ngomong? Ya, Erin, bentar. Apa yang bisa kita ambil dari materi? Apa yang bisa kamu ambil? Menurut saya tuh kalau menurut saya tuh kayak seseorang tuh bisa makan biasa. Terus kita harus memiliki motivasi yang kuat sih Pak, menurut saya. Oke, bisa kan terbiasa dan punya motivasi yang tinggi. Jadi Jessica mendapatkan ini hari ini ya. Iya. Boleh. Ini saya dapat pengetahuan buat cara mengembangkan motivasi belajar. Karena ini bisa dilatih di kehidupan belajar kita kan. Karena kan kita juga harus kayak bisa lebih memfokuskan ke apa pelajaran yang harus kita prioritas. Oke, perlu prioritas diri ya untuk kira-kira apa yang harus kita lakukan. Oke, benar. Boleh. Apa yang kita bahas di hari ini harapannya bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, terutama di pelajaran. Karena apa? Nanti hasil ini yang kalian dapatkan, motivasi ini adalah prestasi, nilai raport yang baik. Untuk hari ini kita sekiankan pelajarannya dan saya minta dari kalian untuk mengisi Google Form sebagai acuan saya untuk kedepannya. Oke, saya akan masukkan ke dalam grup. Baik, sudah isi semua? Oke, itu pertemuan kita di hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai motivasi, belajar efektif dan efisien supaya berkesinambungan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Silakan disiapkan. Siap. Beri salam. Selamat pagi. God bless you.